350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad, itu pula bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak lagi diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu, tidak ada kesempatan untuk berunding, memahami keadaan bangsa. Dan Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan sehingga lahirlah pelajar-pelajar bahkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Gongnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Sarekat Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Tejo Kromia Minoto, Partai Politik Indonesia Partij oleh Soewardi Sorjaningrat, Ki Wajar Dewantara, Ki Comangunkusumo, dan Dewas Dekker. Ki Koro Darmo yang diperkasai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Yong Yapa, dari timur lain Yong Ambon, kemudian Yong Selebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalah yang bernama Indonesia Merdeka. Masih ini koran hangat dari negeri Belanda. Ini bagus sekali. Dari negeri Belanda saja membawa semangat yang besar terhadap persatuan Indonesia. Ini sangat bagus. Kita harus segera ada pergerakan menuju Indonesia merdeka. Iya benar sekali. Kita yang di Indonesia harus ada pergerakan. Yang berarti Indonesia harus bersatu, Indonesia harus merdeka. Bagaimana menurutmu kalau saya mengadakan pertemuan guna membahas ini demi kemajuan bersama? Ya Mas, saya sangat setuju demi persatuan dan kesatuan kita. Organisasi pemuda yang ada harus bersatu. Baiklah, saya akan agendakan pertemuan kali ini. Dalam menjaga tersebut memberikan dorongan semangat pada organisasi pergerakan yang ada waktu itu yang masih bersifat kedaerahan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di tempat kami. Kali ini saya menghubungkan wakil organisasi kepemudaan. Akhir-akhir ini saya membaca majalah dari Perhimpunan Pemuda Indonesia di negara Belanda, di mana mereka sedang hangat-hangatnya membicarakan kemerdekaan bangsa ini. Iya, beberapa waktu lalu saya juga membaca majalah tersebut. Saya melihat di dalamnya ada pergerakan dan persatuan yang harus memotivasi kita. Dan kita harus ada perubahan untuk menjadi bangsa ini lebih baik lagi. Benar sekali, persatuanlah yang menjadi senjata kita untuk melawan pemerintahan Belanda. Mereka tahu akan kelemahan kita, yaitu karena kita berada dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Dan hal itulah yang menjadi kelemahan kita untuk dilawan oleh pemerintahan Belanda, Hindia Belanda. Sekarang kita tahu bahwa persatuan adalah senjata. Lantas bagaimana cara kita untuk mempertahankan bangsa Indonesia ini? Karena yang ada dalam pertemuan kali ini adalah organisasi-organisasi pemuda yang ada dan merupakan organisasi yang masih bersifat kedaerahan, maka kita harus menyampaikan visi dan misi guna mencapai cita-cita bersama.
Menurut saya itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Sebelum pertemuan kali ini, saya sudah memikirkan akan hal ini. Yang harus kita lakukan adalah Kongres Pemuda, di mana nantinya kita akan menjadikan satu cita-cita bangsa dalam satu wadah keorganisasian kepemudaan. Ya, saya sangat setuju tentang itu. Oleh karena itu, kita perlu membentuk panitia guna mempersiapkan segala sesuatu tentang Kongres Pemuda ini. Betul, kita harus membuat panitia terlebih dahulu. Mari kita buat panitia ini. Panitia harus ada beberapa urutan, yaitu ketua panitia, wakil ketua panitia, sekretaris, bendahara, dan pembantu panitia. Susunan panitia saya sesuaikan dengan peserta yang hadir hari ini. Itu usulan saya. Alangkah lebih baik jika ketua panitia adalah saudara M. Tabrani. Karena saudara M. Tabrani adalah orang pertama yang menggagas Sumpah Pemuda ini. Dengan dasar itu dipastikan saudara M. Tabrani adalah orang yang pemikirannya lebih kuat tentang pelaksanaannya. Saya setuju. Saya usul saudara Sumarto untuk menjadi wakil ketua panitia. Selain itu, saya juga siap menjadi pembantu panitia. Jikalau demikian, saya siap menjadi wakil ketua panitia ini. Lebih baik lagi jikalau saudara-saudara mengajukan diri untuk mempersingkat waktu. Ya, benar sekali. Kalau begitu, saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Otomatis saudara-saudara di sini yang belum disebutkan menjadi panitia pembantu. Siap. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih saudara-saudara yang telah memberi tanggung jawab ini kepada saya. Saya mohon kerjasamanya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk lebih lanjutnya kita koordinasikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja keras secara sukarela. Selama berbulan-bulan mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres adalah menggugah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras mereka pada awal tahun 1926 telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sudah sampai di titik ini. Dengan segala kerja keras saudara-saudara, kita dapat menyusun segala sesuatu tentang Kongres Pemuda. Hasil dari pertama kita rapat sampai dengan sekarang akan saya serahkan kepada saudara Tabrani selaku ketua panitia Kongres Pemuda untuk membacakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur saya akan membacakan hasil kerja keras kita selama ini dalam menyusun kegiatan Kongres Pemuda yang pertama. Mohon untuk diperhatikan, jika ada salah penyampaian mohon untuk dikoreksi. Hasil rapat koordinasi Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Acara pokok yang direncanakan dalam kongres nanti adalah ceramah. Mereka yang akan tampil sebagai pembicara masing-masing adalah Sumarto, Bahdar Johan, Muhammad Yamin, Paul Binontoan, Jakso Diporo, dan Nona Stin Adam. Pokok-pokok materi yang akan diceramahkan adalah meliputi masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peranan wanita dalam masyarakat Indonesia, dan peranan agama dalam gerakan persatuan bangsa Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang dalam penyampaian saya. Saya menambahkan, setiap ceramah diikuti dengan pandangan umum dan setiap peserta diberikan hak dalam menyampaikan pendapat, ulasan-ulasan, dan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih tambahannya. Baiklah, pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang telah kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk diadakan fusi atau peleburan dari banyaknya organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Hadirin sekalian, izinkan saya merumuskan gagasan yang telah saya susun, yaitu yang pertama, kami Putra dan Putri Indonesia
bertumpah darah yang satu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan usulan Anda untuk bait pertama dan kedua, namun untuk bait ketiga saya kurang setuju. Di bait pertama dan kedua sudah menggunakan istilah Indonesia. Kenapa di bait ketiga tidak digunakan istilah yang sama? Sebaiknya bait ketiga berbunyi ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Iya, saya mendukung usulan saudara Kalyani. Lebih baik bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Saya masih keberatan akan perubahan tersebut. Saya tetap bertahan dengan usulan saya. Baiklah, walaupun rumusan masih belum bisa diterima, namun Kongres harus tetap dihentikan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disepakati. Sampai jumpa dalam Kongres yang akan datang. Merdeka! 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 Rintisan yang telah dilakukan oleh M. Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia, sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Baiklah kawan-kawan, sudah saya pikirkan dan saya sudah putuskan, saya ingin mengadakan Kongres Pemuda kedua untuk melanjutkan visi Kongres Pemuda pertama kemarin yang belum tercapai. Apakah Anda sudah memikirkan ini sebelumnya? Sejak Kongres Pemuda pertama saya sudah berpikir hal ini akan berlanjut. Jika dilihat dari terlaksananya Kongres Pemuda pertama, memang harus ada Kongres Pemuda kedua, karena ada beberapa yang belum mencapai kesepakatan. Hal itu juga yang mendorong saya ingin sekali mengadakan Kongres Pemuda kedua nanti. Oleh karena itu saya mohon kepada kawan-kawan semua untuk membantu membicarakan hal ini lebih dalam lagi. Untuk membantu menjalankan hal ini lebih dalam lagi agar Kongres Pemuda kedua nanti dapat terselenggara dengan semaksimal mungkin dan dapat mencapai tujuan yang kita inginkan bersama. Baiklah, saya rasa kawan-kawan juga mempunyai pikiran yang sama akan hal ini. Selanjutnya, mari kita bentuk panitia Kongres Pemuda kedua. Sebelum membentuk panitia, alangkah baiknya kita menghubungi terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh. Menurutmu siapa yang sesuai? Sunario dan Sunarto. Beliau adalah tokoh yang pernah bergabung dalam organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia di Belanda. Lebih tepatnya adalah Perhimpunan Indonesia. Ya, baiklah, saya juga akan menghubungi Sumarto yang pernah menjadi wakil ketua panitia dalam Kongres pertama. Saya usulkan Sunario dan Sunarto menjadi penasihat hukum pada Kongres kedua nanti. Selain beliau berdua dengan pengalaman, Sumarto pada Kongres pertama dapat memperjelas gambaran penyelenggaraan. Ya, baiklah. Berkat usaha yang gigih dari Sugondo, Joyo Puspito, dan kawan-kawan, pada bulan Juni 1928 berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah hadir dalam pertemuan kali ini sesuai dengan undangan yang telah saudara-saudara sekalian terima. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persiapan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua nanti sebagai tonggak persatuan dan juga kesatuan bangsa ini guna mencapai kemerdekaan Indonesia yang telah sama-sama kita dengarkan menggaung di seluruh Nusantara ini. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Saudara Darwin untuk memandu jalan pertemuan kali ini. Terima kasih Saudara Sugondo. Baik, sebelumnya saya mohon kepada hadirin untuk menyebutkan nama dan nama organisasi yang diundang. Perkenalkan, nama saya Sugondo Joyo Puspito, mewakili Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya Dr. Said dari Yogyakarta. Saya Royani, saya di sini mewakili Pemuda Kaum Betawi. Saya Andri Syarifuddin mewakili Yogyakarta. Saya Johannes Lemina mewakili Yong Ambon. Saya Sindu mewakili Yong Selebes. Saya Koco Sungkono mewakili Organisasi Pemuda Indonesia. Saya Johan, perwakilan dari Jong Islamic Time Movement. Saya Muhammad Yamin mewakili Yong Sumatera Bon. Terima kasih kawan-kawan. Sudah tercatat 9 organisasi pemuda yang siap untuk membawa persatuan dan kesatuan Indonesia.
Untuk membentuk kepanitiaan, saya telah menyiapkan sesuatu komponen kepanitiaan yang diantaranya adalah ketua, wakil, sekretaris bendahara, pembantu 1 sampai dengan 5, dan benar surat yang kita siapkan dari Perhimpunan Indonesia yang ada di negeri Belanda. Saya Sugondo Joyo Puspito siap menjadi ketua panitia Kongres Pemuda kedua. Saya siap untuk menjadi wakil ketua. Saya siap jadi sekretaris. Saya siap untuk menjadi bendahara. Baik, untuk menjadi pembantu 1 sampai dengan 5, kami akan tunjuk yang pertama Johan M. Siap. Yang kedua Putu Supono. Siap. Yang ketiga Senduk. Siap. 5 Rohyani. Siap. Untuk penasihat sudah kami siapkan yaitu Sunario SH, Sartono SHM, Nazif SH, dan Arnold Manolutu. Setelah melalui rapat-rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua ini. Dengan semangat pemuda, saya ucapkan selamat datang di Gedung Persatuan Pemuda Katolik Jakarta sesuai dengan kedatangan para hadirin yang sangat berlimpah. Izinkan saya untuk menyebutkan semua organisasi yang hadir dalam Kongres Pemuda kedua ini. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Yafa, Yong Sumatera Bon, Yong Islamiten Bon, Pemuda Indonesia, Yong Celebes, Yong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Terima kasih sudah mendelegasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini sehingga terlaksana. Selain organisasi ini juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan menjadi salah satu faktor banyaknya pendirinya organisasi kepemudaan. Di antaranya adalah Budi Utomo, Sekarukun, Partai Serikat Islam, dan Persatuan Antara Pandu Indonesia serta pemerintah Hindia Belanda juga telah hadir dalam pembukaan kongres. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Sugondo. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Sebelumnya saya menyampaikan hal tersebut, saya mengucapkan terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini. Terima kasih panitia yang sudah berusaha keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya para hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres Pemuda pertama tahun 1926. Ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia peduli akan kesatuan dan persatuan yang senantiasa akan selalu kita bangun demi Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926 belum tercapai kata sepakat akan hal keputusan rumusan. Maka dari itu tidak ada kata ragu, kita laksanakan Kongres Pemuda kedua ini dan kita akan mencapai tujuan bersama demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan pada hari dan akan ditutup besok tanggal 28 Oktober 1928. Ada beberapa acara dalam kongres kali ini, yaitu pertama setelah acara pembukaan ini adalah ceramah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kedua, ceramah tentang pendidikan dan kebangsaan Indonesia oleh Nona Purnomo Wulan S. Manggur Sarporo dan Ki Hajar Dewantara. Ketiga, ceramah tentang penggerakkan Pandu Indonesia oleh Ramelan. Dan keempat, ceramah tentang penggerakkan pemuda dan persatuan Indonesia oleh Sunario SH. Baiklah, itu adalah cara sebelum pada kegiatan inti menyampaikan hasil keputusan. Dengan menyampaikan ini untuk Kongres Pemuda kedua ini dengan resmi saya buka.
Merdeka! 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 Sebelum menyampaikan hasil rumusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan Wage Rudolf Supratman. Ia menciptakan sebuah lagu yang dipersembahkan kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah karya saya untuk tanah air dan bangsa Indonesia. Karya ini berjudul Indonesia Raya. Terima kasih saudara Wage Rudolf Supratman, lagu yang sangat indah dan hikmat. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada beliau. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda Indonesia. Memutuskan pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan di Indonesia untuk memakainya. Saya mengembalikan ke Muhammad Yamin. Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu. mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu. mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan. menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Tibalah akhirnya pembacaan hasil keputusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu 28 Oktober 1928, Penghimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia Jong Java, Jong Sumatra Pon, Jong Batak Bon, Jong Islamet Bon, Jong Cables, Jong Ambon, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu ikrar bersama Sumpah Pemuda.